bahwa masyarakat masih ingin tahu bagaimana ijazah asli Pak Jokowi dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai universitas. Dan yang kami jadikan dasar adalah beberapa fakta-fakta hukum yang terkuak pada persidangan Gus Nur dan Bambang Tri yang kemarin. Di sini kami Bambang Tri memberikan surat kuasa kembali kepada kami. Ini sudah melalui komunikasi yang tentunya Bambang Tri masih menguasakan kepada kami, walaupun kemarin sempat terjadi permasalahan, tetapi permasalahan kemarin itu sudah selesai, sudah diselesaikan dengan muncul surat ini. Dengan munculnya surat ini, Clear. jadi clear. Jadi mohon untuk dijadikan perhatian bahwa dasar-dasar kami menggugat pastinya akan lebih bertambah lagi materi hukumnya, karena dalam persidangan Gus Nur dan Bambang Tri kemarin itu terungkap fakta-fakta baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan hari ini sekaligus menghadiri 26 tahunnya ulang tahun Mega Bintang, Bang Egy dan kawan-kawan, Muslim Arbi, saya sendiri Damai Hari Lubis, dan kawan-kawan dari Solo, dari Surabaya, dari Jember, dari Pemalang, dari Malang, dari Jakarta juga, Mojokerto, semuanya kawan-kawan di sini merasa bangga, terima kasih karena masih dipercaya oleh Bambang Tri memberikan kuasa untuk melakukan gugatan perdata melawan Bapak Jokowi selaku presiden. On rahmatik overhead dat, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa karena tidak mau menunjukkan ijazah palsunya yang dicurigai, ditengarai palsu. Utamanya sekarang saat ini akan digugat plus ijazah S1 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk itu kami harapkan Bapak Jokowi coba Anda berikan segera melalui Mendiknas atau melalui Universitas Gajah Mada, DPR RI atau lembaga publik lainnya, jelas diperlihatkan kepada publik melalui para aktivis, pers dan lain-lain, Mendiknas dan lain-lain, supaya kami tidak jadi gugat. Kalau Anda benar-benar mempunyai ijazah S1 asli dari UGM, fakultas bukan perkayuan, fakultas kehutanan. Demikian Bapak Jokowi. Salah satu penggugatnya adalah aktivis yang tidak akan mencabut, tidak akan goyah sampai PK, sampai Anda pensiun. Demikian, silakan rekan kami calon penggugat selain Bambang Tri yang telah memberi kuasa. Tertulis langsung hari ini, hari Minggu 11 Juni 2023 di Solo. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin kepala lapas. Dan atas izin kepala lapas, petugas. Tentunya kami nggak bisa masuk. Nah mungkin ini kalau dipalsukan, mereka para petugas memalsukan, malah bertambah delik. Silakan Pak Abi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apapun ceritanya, saya tetap meminta agar supaya saudara Bambang Tri dibebaskan karena hukumannya itu zalim, ya pertama itu. Yang kedua, ini akan saya sebagai penggugat akan menggugat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam gugatan perdata, ya kan? Ini dalam rangka apa? Ini adalah hak publik, ya kan, untuk karena Jokowi itu presiden saya juga, ya kan. Jadi kita boleh bertanya lewat pengadilan, karena selama ini kan tidak pernah nongol itu barang, ya kan, jasanya itu. Nah jadi, sedangkan korban sudah ada tuh. Pengadilan yang kemarin-kemarin kan korban baik Bambang Tri maupun Gus Nur. Nah oleh sebab itu saya dengan berdiskusi dengan saudara Egy Sujana dan saudara Damai Hari Lubis, ya kan, untuk melayangkan segera mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan saudara Bambang Tri Mulyono yang sekarang ini mendekam di penjara sudah menyampaikan surat ini, meskipun apa betul itu apa betul surat ini? Iya, ya. Ini tanda tangan ini. Iya, sah ini. Sah ya, secara hukum sah, ya kan? Nggak bang. Nah, ya. Buat lawyer supaya jelas ya, nggak ada urusan libur atau nggak libur. Iya. Karena kita diberi kuasa, berarti kita bininya si Fulan ini. Ya, ya. Jadi kita insyaallah pesan Saudara Menteri agar ada sabar, kami berjuang. Mudah-mudahan Allah meridai langkah ini supaya Anda segera bebas dan pengadilan ini mencapai titik terangnya. Kan semakin gelap di pengadilan. Ya. Oke. Kita kalau saya udah jelas lah ya.
ini aspirasi dari Surabaya, dari mana aja tadi? Ada dari Malang, Sidoarjo, Mojokerto, Batu. Nanti mulai dari ini. Singkat, kita ini mau menuntut ijazah. Nggak apa-apa, ngomong, silakan. Kamu pejuang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga usaha kita diridhoi Allah dan Bambang Tri bebas. Salah satu terus semua. Jadi Jelas-jelas. ini nggak sia-sia. Oke. Insya Allah Bambang Tri bebas karena selama persidangan tidak pernah ditunjukkan ijazah aslinya dan sebagai tergugat Jokowi tidak pernah hadir dalam persidangan. Dari sini sudah nyata-nyata bahwa ijazah itu palsu karena dia tidak berani menunjukkan ijazah aslinya. Insya Allah apa yang kita ikhtiarkan menjadi amal ibadah kita dan Jokowi bebas. Insya Allah. Oh, Masya Allah, Bambang Tri dan Gus Nur bebas. Jokowi masuk penjara. Jokowi masuk penjara. Wah, semangat takbir. Terima kasih. Ini pendapat masyarakat harus dihargai. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Insya Allah Bambang Tri keluar bebas, Jokowi harus masuk. Terima kasih. Itu juga pendapat publik Bapak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masyarakat ini masyarakat ini bikin bingung tentang ijazah ini ya. Jadi kita hanya memastikan sebenarnya punya ijazah atau tidak. Udah nggak ada. Lah kalau nggak ada ya bagaimana sampai lolos sampai presiden. Mau kita jadi pegawai negeri kelas 1 aja harus pakai ijazah asli. Maksud ini sudah sampai presiden kok nggak jelas ijazahnya. Bagaimana tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu sampai jadi presiden. Itu aja, terima kasih. Mudah-mudahan buka. Ngomong singkat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan perjalanan waktu seperti ini, masyarakat sudah bisa menilai Sedikit yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Seharusnya memang harus gentle dan kasatria. Kalau memang tidak punya ijazah, sampaikan saja memang sudah tidak dan mundur secepat mungkin. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan kepada pemerintah supaya segera membebaskan Bambang Tri dan Gus Nur, karena memang beliau Yang bebaskan bukan pemerintah, hakim membebaskan Bambang Tri dan Gus Nur karena beliau memang menegakkan kebenaran dari keadilan. Nah ini buat Jokowi, kalau mereka kalau punya ijazah tolong tunjukkan biar publik tidak gaduh, biar urusannya cepat selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nanti terakhir. Singkat lah. Ada lawyer lain beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat kuasa ini alhamdulillah Bang Egy dan kawan-kawan sudah dapat. Insya Allah perjuangan akan lebih hebat lagi. Jokowi siap-siap, Anda harus turun segera. Terima kasih. Saya dengan tim lawyer ya, THL, Dama Ariel Lubis, Egy Sujana, dan ini Andika. Yang lain menyusul. Komentar Anda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada petugas Lapas Surakarta yang tadi sudah bersedia untuk memfasilitasi kami meminta surat kuasa dari Bambang Tri. Jadi Bambang Tri memberikan surat kuasa ini resmi dibantu oleh petugas di Lapas. Yang kedua, bahwa setelah putusan Gus Nur kemarin, bahwa itu yang kami yakini adalah keputusan yang penuh dengan rasa dendam, dan hari ini setelah acara dari Kartopuran, setelah acara dari Solo, ini adalah bukti bahwa surat kuasa ini, kasus ijazah palsu masih terus berlanjut. Jadi masyarakat masih menanyakan bagaimana keaslian ijazah Pak Jokowi, atau bagaimana sebenarnya ijazah Pak Jokowi ini secara terang benderang. Jadi mohon nanti ditunggu untuk gugatan kita selanjutnya, bahwa kami masih menggugat bahwa masyarakat masih ingin tahu bagaimana ijazah asli Pak Jokowi dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai universitas. Dan yang kami jadikan dasar adalah beberapa fakta-fakta hukum yang terkuak pada persidangan
Gus Nur dan Bambang Tri yang kemarin. Di sini kami Bambang Tri memberikan surat kuasa kembali kepada kami. Ini sudah melalui komunikasi yang tentunya Bambang Tri masih menguasakan kepada kami, walaupun kemarin sempat terjadi permasalahan, tetapi permasalahan kemarin itu sudah selesai, sudah diselesaikan dengan muncul surat ini. dengan munculnya surat ini. Clear. Jadi clear. Jadi mohon untuk dijadikan perhatian bahwa dasar-dasar kami menggugat pastinya akan lebih bertambah lagi materi hukumnya, karena dalam persidangan Gus Nur dan Bambang Tri kemarin itu terungkap fakta-fakta baru. Sekian, terima kasih. Ya, saudara-saudara, terakhir dalam kesempatan ini adalah satu peluang hukum yang sangat cermat dan cerdas, yaitu kita gugat lagi. Yang orang dulu mengira, menuduh kita disuap dan lain sebagainya karena cabut gugatan. Sekarang gue gugat lagi, lu mau apa lu? Lu mau ngomong apa? Pala lu pitak lu semua lu. Jangan dulu sembarangan lo. Iya makanya. Nah, itulah fitnah. Kalau fitnah bahasa Sunda saya suka, kejepit gena. Nah, saudara-saudara, yang selanjutnya lagi adalah peristiwa ini akan membuka peluang yang sangat jelas kepada penegakan hukum yang lebih mendasar, yaitu kepada hak keperdataan. Karena sudah dibuktikan di pidana tidak ada ijazah aslinya, maka inilah bukti baru. Makanya saya berani gugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena ada bukti baru bahwa buktinya Jokowi tidak punya ijazah. Kalau dia punya ya sudah dia bawa gitu. Nah, efek hukumnya bagaimana Jokowi sejak 2014 menggunakan ijazah palsu, kan tidak sah dia sebagai presiden. Maka konsekuensi hukumnya penandatanganan Jokowi sebagai presiden atas negara Republik Indonesia cacat, bukan cacat hukum lagi, tidak benar. Ya kalau cacat masih ada benarnya gitu loh. Nah, yang lebih serius lagi, utang kita ini udah hampir 20.000 triliun. Bayangkan 20.000 triliun. Nah, karena dia palsu presidennya, kita nggak mau tahu, dia tangguhlah sendiri utang itu. Ya, minta aja sama kantong Doraemon tuh, supaya keluar lagi duit itu. Kata di kantongnya ada 11.000 triliun. Kan kurang 9.000. Teruslah dia ambil semuanya dari konglomerat yang dia oligarki yang dia punya. Pasti ada lah, masa nggak ada. Gantian rakyat Indonesia. Nah, itu akibat hukum yang harus dipertimbangkan. Nggak bisa enggak, orang dia nggak sah sebagai presiden, kok menandatangani sebagai presiden. Juga DPR, MPR-nya malulah kalian. Nggak prudent. KPU-nya malulah kalian. Bawaslu-nya juga nggak mengawasi. DKPP-nya juga Menseknek. Nanti akan lihat kenapa kok bisa kamu membiarkan adanya ijazah palsu. Seorang pejabat membiarkan sesuatu, memerintahkan sesuatu, dipidana 2 tahun 8 bulan. Jadi siap-siap masuk penjara semua. Saya kira begitu closingnya. Semoga Indonesia sekarang berasal dari rutan kelas 1 Surakarta, sama dengan dari Solo, kampungnya Jokowi. Kita betul-betul mencari kebenaran. Insya Allah kita dimenangkan.